صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man naswarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak dan saudara, pegang kitab halaman 123. Baris paling atas, wa aktsirid du'a inda tulu'isy syamsi.
إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء المرسلين أصحابه وأزواجه وذريته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرة الشيخ عبد الحميد بن محمد بن الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى وأدام النفع وعد علينا على أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاته وبركات علومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى حضرة مشايخ وأساتذة معهد pesantren وشيخ Muhammad Langitan khususan ya Allah rahimahumullah ta'ala wa damanna fa'ada alaina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aktsirid du'a. Itu salah harokat du'ai, maksudnya doa jadi maf'ul bih. Wa aktsirid du'a 'inda tulu'isy syamsi wa 'inda az-zawali wa 'inda al-ghurubi wa 'inda al-iqamati wa 'inda su'udil khatibi al-minbara wa 'inda qiyamin nasi ila salati. Fayushiku an takuna as-sa'atu syarifatu fi ba'di hadhil awqati. Itu fi ba'da, salah, mestinya huruf dhad bukan dal. Ya, ini mohon maaf ini banyak ada salah ketik, salah tulis. Itu mau mencet huruf dhad, yang kepencet huruf dal. Fi hadhil awqati wajtahid an tatasaddaqa fi hadzal yawmi bima taqdiru alaihi wa in qalla fatajma'u baina salati wa shaumi wa sadaqati wal qiraati wa dzikri wal i'tikafi wal ribati. Waj'al hadzal yawma min al usbu'i khassatan li akhiratika fa'asaka ay yakuna kafaratan li baqiyatil usbu'. Bapak hadirin saudara jamaah salat subuh gabungan Masjid Darussalam, wabil khusus Ketua DKM Masjid Darussalam akhirnya fillah Ustaz Haji Ahmad Fuadi Malik, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus Al-Mukarramah Ustaz Zaza Zakiyah, bapak-bapak hadirin para pengurus subuh gabungan DKM Masjid Mushola, anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat anugerah dari Allah bisa hadir untuk memenuhi tugas kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh, dan kita rangkai dengan kegiatan subuh gabungan. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap eksis berjalan ila yaumil qiyamah. Kita udah nggak ada, generasi penerusnya akan meneruskan. Ini jariyah. Saya beserta teman-teman yang lain dapat amanah dari almarhum almarhumlah Bapak Haji Mukhtar Lutfi, Bapak Haji Abdurrahman Sa'id dan Habib Ali Segap. Beliau Allah yarham titip untuk diteruskan ini. Alhamdulillah kita bisa teruskan. Kita lagi ngerawatin warisan beliau. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan
sama seperti hidup beliau-beliau dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, lanjutan kajian kitab Bidayatul Hidayah masih tentang membahas etika sholat Jumat. Kemarin tuh kita berangkat sebelum subuh, pagi-pagi kalau ke masjid, paling tidak jam 11. Orang tua yang udah pensiunan berangkat ke masjid jam 11. Kalau masih ngantor jangan jam 11. Dari kantor ninggalin kantor masjid jam 11, diomelin sama bos. Paling tidak setengah 12. Kemudian kita sebelum ke masjid mandi. Ya, mandi seperti mandi jinabat. Bagaimana orang yang berangkat ke kantor, mandinya kapan? Mandinya habis sembahyang subuh. Mandi pas sudah masuk waktu fajar subuh. Mandi Jumatan itu sudah boleh dilakukan setelah subuh atau pas waktu subuh, itu udah boleh. Jadi di rumah udah niatin mandi, nanti ntar di kantor nggak mandi lagi nggak apa-apa. Tapi kalau punya kesempatan di kantor ada kamar mandi, ya siapin anduk salin untuk sholat Jumat. Kemudian juga masuk ke masjid, ambil posisi di depan, jangan datang duluan ngambil di pojok, ambil di depan. Dan juga ini kebiasaan kita selalu diingatkan, Bapak saudara tolong sof yang di depan masih kosong diisi. Nah ini kita salah, ngambil nggak mau di paling depan, padahal khotibnya udah ada, imamnya udah ada, yang baca doa udah ada. Kita kagak bakalan disuruh jadi khotib, kagak bakalan suruh jadi imam, ngapa kagak mau di depan? Kali gitu ntar gue suruh baca doa. Nggak bakal jadi khotib, nggak bakal jadi imam. Udah ada daftarnya imamnya. Nah itu depan. Tujuannya apa? Supaya nanti kita tuh pundak kita nggak dipiak-piak sama orang, dilangkain. Kalau di Indonesia masih mending, orang ada hormatnya, ada adabnya, kagak bakalan pala kita dipegang. Nah kalau kita sembahyang di Mekah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu kepala kita dipegang, dipiak, dia mau langkain. Nah ini yang untuk menghindari itu, maka kita ambil posisi di depan. Nah, kata Nabi kemarin juga, barang siapa yang datang di waktu pertama seperti orang yang korban 1 ekor onta, waktu kedua berpahala seperti orang korban seekor sapi, waktu ketiga datang dapat pahala seperti orang berkurban seekor kambing. Nah, kalau waktu kelima datang dapat pahala seperti orang yang korban seekor ayam jago. Nah, waktu keenam dapat endog, dapat telur. Nah, kalau datangnya belakangan ya kagak dicatat apa-apa malaikat. Nah, ini usahakan jangan sampai datang terlambat. Kemudian ketika kita di masjid ngapain? Jangan diam aja. Kita sekarang ini yang jadi penyakit, bawa handphone. Jadi di masjid masih chattingan aja tuh. Bahkan kadang-kadang khotib ceramah, dia baca status, update bil foto Jumatan. Nah, ini yang begini-begini, ini perlu kita hindari agar dapat nilai yang lebih bagus. Nah kemudian kemarin kita sudah bahas bahwasanya duduk di masjid dengerin khotib, jangan berbicara. Kalau ngingetin orang nggak usah ngomong, cukup dengan isyarat seperti ini. Maksudnya orang jangan berisik, sebab itu akan mengurangi nilai pahala sholat Jumat. Kalau jamaahnya banyak, yang nggak dapat pahala sempurna yang ngomong. Tapi kalau jamaahnya cuma 40 orang, segitu-gitunya, yang lain kagak ada, pada sakit. Jumatnya jamaah cuma 40 berikut khatib dan imam. Itu ada yang ngobrol, ada yang ngomong, semuanya Jumatannya kagak sah. Tapi begitu tuh. Makanya untungnya masjid kita ini jamaahnya banyak meludak sampai keluar-luar. Nah, insya Allah dapat pahala Jumatannya sah. Yang tidak sempurna hanya yang ngobrol, yang ngomong ketika Jumatan. Nah, selanjutnya wa aksirid du'a
Wa aksir, dan perbanyaklah olehmu ad-du'a, baca doa. Kapan kita disuruh baca doa? Banyak baca doa. Inda tulu'is syamsi, ketika matahari terbit. Ntar nih, matahari terbit, doa. Doa apa? Ya doa apa aja. Pokoknya kita minta kebaikan dunia akhirat. Wa inda zawali, dan ketika matahari tergelincir. Kapan itu zawal itu? Ketika matahari sudah bergeser dari garis khatul istiwa. Khatul istiwa itu bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia jadi katulistiwa. Atau khatun al-istiwa'u. Khatun itu garis, al-istiwa tengah. Jadi garis yang membelah bumi menjadi dua bagian, utara selatan. Nah, itu namanya garis khatul istiwa atau garis katulistiwa. Ketika matahari sudah bergeser dari garis khatul istiwa, itu namanya zawal, masuk waktu zuhur. Biasanya waktu zawal ini kalau pas matahari benar-benar ada di garis khatulistiwa, itu nggak ada bayangan. Matahari itu bergeser 6 bulan ke selatan, 6 bulan ke utara. Ketika 6 bulan ada di selatan, kutub utara nggak ada matahari, malam terus. Ketika matahari ada di kutub utara, kutub selatan malam terus, nggak pernah siang. Yang di kutub utara siang terus. Nah, biasanya kita besok lihat bentar siang. Kalau bayangan itu ada di sebelah utara, berarti matahari lagi ada di selatan. Kalau bayangan ada di selatan, bayangan kita nih atau bayangan apa saja, itu berarti matahari lagi ada di utara. Nah, itu ketika dia bergeser, itu namanya waktu zawal. Ketika waktu zawal, ini kita dianjurkan juga banyak berdoa. Wa indal ghurubi, dan ketika matahari terbenam, matahari tenggelam terbenam juga dianjurkan untuk memperbanyak baca doa. Wa indal iqamati, dan ketika qomat. Qad qamati shalah, qad qamati Allahu akbar, la ilaha illallah. Apa doanya? Ya doa azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah. Biasanya kita kalau qomat nggak baca doa ya. Nah, dengar azan doang kita baca. Qomat juga baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah fadilah والشرف الدرجات العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baca lagi tambahin Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa mustajab tuh. Jadi kita minta orang tua kita diampuni dosanya. Cakep banget itu. Habis qomat atau habis azan. Wa inda su'udil khatibi al-mimbara, dan ketika khatib naik ke atas mimbar. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, kita juga suruh baca doa. Ini iskal nih, jadi muskil ulama. Kan kita disuruh dengerin doa, dengerin khatib, ngapa jadi khatib naik mimbar kita baca doa? Nah, ini ulama ada yang jawab bahwasanya yang dimaksud baca doa itu tidak harus melafalkan. Tidak melafalkan kenceng-kenceng, enggak. Dalam hati aja boleh. Jadi kadang-kadang kita lagi di jalan ketemu orang itu yang tidak beruntung, kita doain, Masya Allah, ya Allah, doain orang rezekinya banyak, mudah-mudahan ntar dia pulang selamat, bisa menghidupi keluarganya, bahagiakan keluarganya. Itu termasuk doa, enggak kita ucap, dalam hati aja lu boleh. Ini saya juga pernah ngalamin ketemu ulama Habib Qadir, daerah Al-Hawi. Itu muridnya Said Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau kalau kita minta baca doa begini doang, mulutnya kagak ngucap, kagak kedengaran suara, udah. Jadi cuma begini doang minta doa, begini doang, enggak kedengaran suara, mulutnya enggak ngucap, enggak begitu doang. Bagaimana dalam hati? Ya udah selesai. Nah, itu juga
boleh begitu. Tapi biasanya kita nggak marem, nggak mantep. Engkau minta baca doa, doain diem aja. Nah, ketika khatib naik mimbar juga dianjurkan baca doa. Wa inda qiyamin nasi ila sholati, dan ketika semua orang sudah berdiri ingin melaksanakan sholat, juga ketika sudah berdiri mau sholat kita baca doa apa sajalah, tapi jangan panjang-panjang karena kita tidak melaksanakan sholat. Kenapa kita dianjurkan baca zikir, baca doa di waktu-waktu yang mustajab ini? Maksudnya di hari Jumat nih, khusus di hari Jumat. Fayushiku an takuna as-sa'atu syarifatu fi ba'dhi hadhil awqati, fayushiku, maka boleh jadi, barangkali, an takuna as-sa'atu syarifatu, bahwa waktu yang mulia itu, waktu yang diijabah doa kita, fi ba'dhi hadhil awqati, terdapat pada sebagian waktu-waktu ini. Jadi mulai dari waktu matahari terbit, ketika matahari mulai tergelincir dari garis khatul istiwa, ketika khatib sudah naik mimbar, ketika sudah diqomatin, ketika sudah hendak berdiri melaksanakan sholat, itu waktu-waktu yang ada di antara itu waktu yang mulia, yang kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti kemarin saya bilang, jangan kita ambil porsi tapi semuanya kita jaring dari mulai habis subuh sampai dengan matahari terbenam. Di situ kita jangan lupa untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa pesantren-pesantren itu liburnya hari Jumat? Saya di Buntet dulu liburannya Jumat sampai sekarang. Hari Minggu sekolah, orang-orang Minggu liburan jalan-jalan, kita hari Minggu sekolah, liburnya hari Jumat. Kalau liburan Jumat itu kali penuh, jejer, orang pada nyuci pakaian. Kalau sekarang nggak ada yang nyuci di kali. Zaman dulu tahun 80-an saya masih nyuci di kali. Di Jakarta nggak ada kali, jadi saya nggak pernah main ke kali. Kalau justru di Cirebon saya mainnya di kali. Nah, di Langitan Jawa Timur Tuban begitu juga, liburnya hari Jumat. Kenapa? Ya karena memang hari Jumat ini diistimewakan untuk kita secara spesial beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bagi orang yang masih aktif kerja di kantoran, ya nggak bisa ini. Tapi bagi yang sudah pensiunan, nah ini bisa untuk mengkhususkan hari Jumat ini hari yang spesial untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtahid an tatasaddaqa fi hadzal yaumi, wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah, an tatasaddaqa, untuk bersedekah, fi hadzal yaumi, pada hari Jumat ini, bima taqdiru alaihi, bima dengan apa saja, duit, makanan, minuman, senyuman, nasihat, taqdiru yang kamu sanggup alaihi untuk memberinya, wa in qalla, meskipun sedikit. Ngasih jajan bocah 2.000 perak, kan 2.000 udah kita kagak peduliin tuh, apalagi 1.000, udah 1.000 kita nggak peduli, kumpul di dashboard mobil di mana, itu duit-duit begitu kita nggak peduliin. Padahal boleh jadi yang kecil itu yang jadi bermanfaat buat kita. Justru yang jutaan, yang ratusan ribu itu tidak menjadi penolong, mungkin karena itu. Kenapa kita nggak kita pikirin? 1.000 perak, 2.000 perak, ngasih tukang parkir 2.000, kagak ada 2.000 kasih 5.000, kembali nggak usah, udah bente. Justru mungkin itu, karena orang tukang parkir kagak bakalan kaya dari parkir. Tapi dengan kita kasih lebih, dia jadi girang. Nah, bikin orang girang ini yang mahal. Itu yang jadi membuat orang bahagia itulah
yang nilainya yang luar biasa. Jangan sampai kita tidak bersedekah di hari Jumat. Makanya Bapak Saudara, kalau ke masjid hari Jumat bawa duit. Jangan rokok sama korek dikantongin. Duit orang. Kalau tromol berapa kayak pokoknya bawa. Tuh, ini kata Imam Ghazali, kita bersungguh-sungguh untuk bersedekah di hari Jumat. Karena kita itu kepengen masjidnya bersih, sejuk, nyaman, kagak ada debu, kamar mandinya airnya banyak, nggak bau pesing, bersih. Kita kan kepengen enak. Nah itu butuh biaya. Dari mana biayanya? Ya dari kita. Itu yang 2.000 perak, yang 5.000, yang 10.000, yang 100, itu untuk membiayai masjid, biaya untuk membayar marbot. Nah itu dari siapa ya? Dari kita. Pokoknya hari Jumat jangan tidak bersedekah. Minimal tromol masjid itu jangan sampai kita tidak isi. Nah kalau jamaahnya sampai 1.000 orang, penghasilannya cuma 1 juta, itu tanda tanya. Yang lain pada kemana? Nah kalau masing-masing 2.000 aja kan banyak banget. Ini jamaahnya diperkirakan 1.000 orang, tapi penghasilannya cuma 1 juta tromolnya. Atau ngitung yang salah, wallahu alam itu. Fatajma'u baina salati wa shaumi wa sadaqati wal qiraati wa dzikri wal i'tikafi war ribati. Fatajma'u, maka dengan demikian kamu bisa mengumpulkan, menggabungkan baina salati, antara salat sunnah, salat Jumat, wa shaumi, dan berpuasa, puasa hari Kamis, puasa hari Jumat. Jadi bukan hari Kamis doang, Jumat juga dianjurkan berpuasa. Asal jangan cuma hari Jumat doang. Kamis kagak, Sabtu kagak. Kalau hari Kamis kita puasa, Jumat kita puasa. Kalau Kamis kita nggak puasa, Jumat puasa, hari Sabtu puasa. Jangan menyendirikan berpuasa hari Jumat, kecuali kalau dia punya wiridan puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Contoh hari Kamis giliran enggak puasa, Jumat giliran puasa, Sabtu enggak puasa, besok lagi puasa Minggu, enggak ngapa-ngapa, karena itu udah jadi wiridannya. Yang enggak boleh itu enggak punya wiridan puasa Daud, dia tiba-tiba hari Jumat dia puasa. Ini yang makruh, bukan haram, makruh. Wasadaqati, dan menggabungkan juga sedekah, wal qiraati, dan baca Quran, terutama kemarin tuh surat Yasin, Al-Kahfi, Alif Lam Mim Tanzil, Tabarak. Ya, itu surat-surat yang dianjurkan dibaca dari malam atau hari Jumat. Wa dzikri, dan zikir, zikiran habis sholat Jumat. Yang ini udah mulai nggak diamalin. Apa zikirannya itu? Habis sholat Jumat baca surat Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Terus kita baca lagi apa? Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa fadlika man siwak. Ini udah enggak ada yang baca. Lihatin aja dah. Baca doa aja, imamnya ngajak baca doa, yang lain udah sibuk ngurusin bukan sendal, sejadah, ngelipet sejadah, rapi, amin, habis semua, gures, nggak ada lagi yang tersisa. Saya dulu pernah nih pulang dari pondok ngamalin begini di masjid. Saya kebawa jadi khotib, ajak bareng-bareng, tinggal atuh orang yang ketinggalan. Yang lain pulang semua bubar, mau kagak betah. Diajak baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, padahal di rumah ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Paling makan siang itu nggak karu-karuan, dia tidur. Nah ini yang sudah mulai ditinggalkan oleh kita. Wal i'tikaf, juga i'tikaf, pahala i'tikaf banyak banget tuh hari Jumat tuh. Kita sholat
Jumat, sholat sunnah, berpuasa hari Kamis, hari Jumat, sedekah, baca Quran, zikir, i'tikaf, warribat dan ribat. Kemarin dianjurkan setelah sholat Jumat nggak usah pulang ke rumah. Sampai kapan? Sampai maghrib. Nah, kalau khotib agak pulang-pulang, pulangnya malam, ditanya bini kemana aja bang? Ketiduran, bukan lagi ngamalin ilmu. Nah, ini kalau yang sanggup bagus, tapi kalau tidak nggak apa-apa. Bisa sampai waktu asar saja atau sampai waktu maghrib. Fa'asahu waj'al hadzal yawma minal usbu' khassatan li akhiratika, waj'al, dan jadikanlah hadzal yawma, hari Jumat ini, minal usbu'i, dalam seminggu, khassatan, khusus, di akhiratika, untuk akhiratmu. Jadi kalau hari Senin, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, Selasa, hari Rabu, Kamis kita nyari duit, khusus hari Jumat libur nyari duit, ngeluarin duit yang kita cari dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, fa'asahu ayyakuna kafaratan li baqiyatil usbu'i, maka mudah-mudahan ayyakuna, apa yang telah kamu lakukan itu, mulai puasa, zikir, baca Quran, sedekah, sholat, ribat. Jadi kita nunggu waktu dari ribat itu, maksudnya begini. Ribat itu kalau bahasa di kamus itu pondok. Ribat al-Maliki, pondok al-Maliki. Ribat itu pesantren, pondok. Nah, ini maksudnya ribat oleh Nabi itu adalah menunggu waktu dari habis melaksanakan sholat, kita nggak kemana-mana, diam di masjid sampai pelaksanaan sholat berikutnya. Dari habis sembahyang Jumat dia nggak pulang, diam di masjid, ngapain? Ya zikir. Sampai kapan? Sampai waktu asar. Dari asar nggak pulang, nungguin sampai kapan? Sampai maghrib. Dari maghrib nggak pulang, nungguin sampai waktu isya. Lah orang yang berdiam diri di masjid setelah melaksanakan sholat, menunggu datang waktunya sholat berikutnya untuk melaksanakan sholat, ini namanya kegiatan itu ar-ribat. Nah, ribat menunggu pelaksanaan sholat yang satu untuk melaksanakan sholat pada waktu berikutnya. Semuanya itu kalau dilakukan, mudah-mudahan menjadi kafaratan, pelebur li baqiyatil usbu'i, dosa-dosa yang dilakukan di seluruh hari dalam satu minggu. Jadi mudah-mudahan dosa yang kita lakukan pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, dosa yang kita lakukan selama 6 hari itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Nanti di hari Sabtu kita menjadi fresh. Kenapa? Dosanya sudah dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabu siyami wallahu a'lamu bissawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Yang mau saya tanyakan, ketika setelah selesai sholat Jumat, kirim berita yang di sambil lagi di kemudian setelah selesai ada beberapa orang itu sudah pulang sekitar 10 atau 12 orang itu masih belum selesai. Terus kemudian komat terus sholat dulu. Ya. Ini penjelasan. Ya. Jadi begini Bapak dan Saudara, ada sebagian daerah yang sholat Jumat dia mengadakan i'adah sholat zuhur, Jumatan juga, i'adah zuhur juga. Kalau di Gandaria, sepengetahuan saya nggak ada yang ngamalin begini. Saya tahu, saya pernah ngalamin ngikutin di Masjid Az-Ziyadah Klender, Hijaya di Amin, Allah yarham. Itu di sana saya pernah mampir di sana sholat Jumat, kebetulan ada kawan saya di sana, saya sholat Jumat di sana. Udah rapi, itu kiai
sholat zuhur, i'adah zuhur. Bagaimana ini? Jadi beliau, orang-orang yang ulama-ulama sepuh yang tua-tua itu hati-hati. Boleh jadi itu syarat rukun Jumatannya tidak sempurna. Apa? Yang pertama, 40 orang itu semuanya bisa baca Quran. Artinya Fatihahnya bener. Oh, kalau timbang banyak doang, itu bisa menggugur, sebelum cukup syaratnya. Makanya ulama-ulama itu hati-hati. Beliau di samping sholat Jumat juga mengulang sholat zuhur. Nah, kalau di Darussalam ngadain bubar semua, heboh, ntar viral. Sembahyang Jumat, zuhur juga, Jumat juga. Ini jadi ada kehati-hatian para ulama tuh. Kenapa itu tadi? Apalagi sekarang banyak orang pada kagak ngaji. Ngaji di mana? Di YouTube. Qurannya nggak diguruin. Nah, ini yang itu artinya sekarang sih ya mau dilaksanakan silakan, ada dasarnya enggak ya nggak apa-apa. Kita yakin saja husnuzon, ilokan orang segitu banyak, kagak ada 40 yang bisa baca Quran, baca Fatihah, ilokan kagak mungkin ya. Jadi makanya khususnya pesantren-pesantren di Jawa Barat itu lebih mengutamakan baca Quran. Itu kemarin anak saya khatam Quran dirame-ramehin, artinya diadakan upacara untuk khatam Quran. Kenapa? Karena memang belajar baca Fatihahnya itu 3 bulan lebih. Fatihah itu. Nah, ini kita baru ngaji seminggu baca Fatihah nggak dipindah-pindahin, berhenti. Ya dah, gurunya sentimen mau gua, emang apa masa Fatihah doang kagak berhenti, nggak kelar-kelar. Ini Bapak dan Saudara, di samping Fatihah itu kan harus hurufnya benar, kemudian tasydidnya itu juga benar. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang begini nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tasydidnya hilang. Nah, yang begini-begini ini kudu diguruin, kudu ngaji. Itu kemungkinan ulama-ulama yang sepuh-sepuh yang ngamalin begitu, untuk kehati-hatian jangan sampai sholat Jumatnya itu kurang syarat rukunnya, karena salah satunya itu tadi orang jamaahnya itu yang 40 orang itu harus bisa baca Quran, khususnya surat Al-Fatihah. Demikian. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hajim wa wali binti Ustaz Haji Masyarakat
السلام سابقا ولادكا سابقا ولادكا سابقا ولادكا اللهم اجعل لنا ولدا صالحا سليما عليما الدنيا وبرها ولوالديه وتعذرك لرسولك صلى الله عليه وسلم والناس من الآفات والآحاد إنك على كل شيء قدير ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير